Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salawat salam selalu kita curahkan pada pimpinan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya dan amin amin dan amin. Untuk sahabat santri kalau Majapahit, jangan lupa di subscribe. Dengan barokah subscribe, dengan kalian tidak jenengan tidak skip iklan, itu nanti barokah hasil dari per-YouTubean itu untuk anak yatim semuanya. Jadi sampean nonton dapat edukasi juga sekalian untuk sedekah untuk anak yatim. Dan tak lupa untuk sahabat-sahabat santri kalau Majapahit dimanapun berada, yang ada di Indonesia, Jepang, Malaysia, Arab, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Jerman, terima kasih sudah hadir. Australia, ya ada Australia. Terima kasih atas kehadirannya menonton santri Kalong Majapahit. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta rezeki yang barokah melimpah ruah, berhasil kathah sawayakeh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk konten pada malam hari ini kita masih ditemani oleh maskot kita, yaitu bapakmu masih belum bapak ya, Mas Malik. Belum jadi bapak-bapak ya. Masih remaja ini Mas Malik ini, cuman usianya lebih tua dari saya, ini luar biasa. Waduh. Dan tak lupa Bocor halus. Jangan sampai melupakan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu kopi dan rokok. Berhubung ini ada rokoknya, nggak ada kopinya, jadi ya nanti aja ngopinya. Karena kalau pembahasan tidak ada kopinya itu pasti pahit. Nah. Ya angel lek koncone nggak peka itu angel. Guyang-guyu lah. Dan untuk konten pada malam hari ini tentang masih dirahasiakan, nah, biar sampean itu kan lihat thumbnailnya, terus lihat isinya dari awal biar sampai akhir, makanya tak sembunyikan. Nah, kalau dari sampean lihat konten itu kan terlihat thumbnailnya seperti ini. Oh, nanti kan cuman dari kami kan tak sembunyikan biar Mas Malik ini tidak berpikir dengan keras. Langsung saja Mikir batu keras. kita hadirkan sosok gaib Zen Muslim yang ada di pusat sesungguhnya. Tolong dibersihkan dulu Mas Malik dari segala penyakitnya, anarkinya, bekasnya, efeknya, seluruhnya keluar. Allah sallallahu sampai lapisannya lebih dalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok jenis Allah. Masuk. Penyusupnya hancur. Bersihkan dulu wadahnya. Terus. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelum saya jawab salamnya, nah, saya mau cek keislamannya dulu dengan membaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali baca sholawat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Kalau boleh saya tahu siapa panjenengan, namanya siapa? Mungkin ada julukan atau apa? Ada aturan bagi kami tidak boleh memberikan nama kami yang sesungguhnya pada manusia berjasa, kecuali beliau. Saya lebih baik dipanggil Eyang saja. Yang ini tadi di mana dan sedang apa? Sedang bersama saudara-saudara yang lain Sedang di apa? barat sana. Sedang bercengkrama, bercanda, sambil berzikir. Ada yang ngopi, ada yang merokok. Oh, ada rokok juga? Ya, kami juga merokok. Alhamdulillah. Saya juga merokok. Ada kopinya? Ada kopinya. Saya nggak ada kopinya. Waduh, bagaimana Kurang asik ya? Nah, ini. Hidup rasanya kurang nikmat tanpa kopi. Iya, ini saya kasih dulu. Rokoknya ada, kopinya ndak ada. Seperti botol tanpa tutup. Iya. Gampang tumpah airnya. Kopi dan rokok surya. Kopi satu-satu. Terima kasih. Hidangannya gorengan saja dan buah semangka. Ya, apa saja diberi. Ya, saya terima. Ya silakan. Rokok dulu biar lebih nikmat untuk kita ngobrol sebentar. Ini kesukaan anak-anak ini. Kesukaan Iya. saudara-saudara yang lain. Terus itu dekekan pusat itu rokoknya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi ini kan sudah tahun 2024. Kalau mendekati zaman, tentunya sudah mendekati akhir, ya kan? Terhitung dari beliau wafat itu hampir 1500 tahun. Yang pertama ya. Dan yang kedua tentang Palestina. Palestina itu kemungkinan besar akan pecah menjadi perang dunia ketiga, dan kemerdekaan Palestina itu sudah dekat. Ya. Pertanyaannya, sosok Panji Hitam yang digadang-gadang dari timur itu bagaimana tentang beliau, Panji Hitam pasukan 313? Kamu dengar dari mana Panji Hitam dari timur? Ini kan saya tanya dulu. Oh, jadi hanya kamu memastikan saja gitu ya? Ya. Jadi untuk saat ini Panji Hitam itu masih dirahasiakan. Dalam arti bahkan mereka sosok pemimpin itu sendiri belum sadar dirinya bagian dari Panji Hitam, karena memang masih dirahasiakan dan perlu penyaringan yang lebih dalam lagi, lebih ketat lagi. Jadi apakah Panji Hitam itu memang seperti, kalau jasadnya itu apakah seperti manusia biasa pada umumnya, bercengkrama dengan masyarakat Ya, pada umumnya? saya jelaskan ya. Mereka Panji Hitam itu manusia yang berjuang di jalan Allah, jalankan perintahnya Allah, berjuang untuk kebaikan, kesejahteraan, menumpas angkara murka. Dan mereka memiliki ciri-ciri fisik. Salah satunya ini yang saya pegang.
Oh, kalau spesifik Spesifik ya. spesifik Kulitnya dari kulit Nah, jangan saya nggak mengarah ke jasad ya, yang mana? mengarah dari ke gaibah saja. Ciri-ciri fisik ciri-ciri dari yang dilihat dari pandangan gaib untuk panji hitam itu apa itu? Kalau ciri-ciri fisik wah itu nanti hampir sama kan kulit orang dunia itu. Antara putih, hitam sama coklat. Panji hitam itu melanjutkan perjuangannya beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, bertempur, ya menyantuni anak yatim, ya ibadah, terutama bertempur melawan nafsunya. Jadi jika manusia masih berteman dengan nafsunya, mau sampai kapanpun ya sulit untuk itu. Panji hitam itu sudah terbiasa melawan nafsunya, maka ketika diberi amanah bisa menjaga amanah itu dengan baik, karena nafsunya ditekan terus dan damai dengan nafsunya. Jadi menundukkan nafsunya. Betul sekali. Untuk menundukkan nafsu ya nggak sembarangan. Dibutuhkan seorang guru yang bisa membimbing jasmani dan rohani. Nggak cuma sekedar baca buku atau apa, kemudian mengamalkan sesuatu tanpa guru, wah itu bahaya. Ujung-ujungnya nanti jadi dukun. Hei, kalau panji hitam nanti kemunculannya tuh dari mana? Memang dari timur. Memang dari timur kan. Silakan diartikan sendiri timur itu yang mana. Berarti panji hitam itu adalah sebuah pasukan elit ya kan? Ya, pasukan elit. Dikatakan elit, ya elit tapi biasa-biasa saja tampilannya. Ya, kalau secara tapi elit. Pasukan secara jasmani dan rohani itu memang beliau itu pasukan elit ya kan? Pasti sebuah pasukan itu ada pemimpinnya. Iya. Gak mungkin pasukan kemana-mana ya. Apakah pemimpinnya pasukan panji hitam itu adalah Imam Mahdi? Wah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya tidak sampai keliru menyampaikan ini. Ya, jadi panji hitam itu adalah pasukannya beliau, pemimpin Islam di akhir zaman, Imam Mahdi, yang berjumlah tidak lebih dan tidak kurang dari 313 dan memiliki cabang-cabang pasukan yang lain. Jadi dari 313 itu membawai pasukan-pasukan masing-masing. Oh, 313 pasukan elit itu juga mempunyai pasukannya sendiri-sendiri juga. Ya, betul. Jadi kualitas panji hitam itu berarti dinilai dari kekuasaannya atau keimanannya. Sudah pasti keimanan. Kalau dinilai dari kekuasaan, ya sekarang banyak pejabat-pejabat penguasa. Tapi nafsunya tidak pernah diurus. Ya, pertanyaannya simpel, jelas dari keimanan. Karena yang menentukan mereka 313 itu bukan mereka sendiri ataupun orang lain, tapi itu haknya Allah yang menentukan mereka, yang memilih mereka. Oh, berarti bukan ibaratnya seorang itu bukan mencalonkan diri, tidak bisa. Bukan mencalonkan diri, tapi dipilih langsung. Dan ada syarat-syarat tertentu agar sampai di angka itu, untuk mencapai itu. Kalau
belum sampai angka itu 313 berarti belum mulai berarti. Itu masih rahasia. Maksudnya Tapi belum intinya, mulai ya, terbentuk pasukan inti itu kan. intinya sebelum perang besar terjadi sudah ada 313. Baik tampil maupun tidak. Tapi dinamakan panji-panji hitam itu ya karena sembunyi-sembunyi. Tidak tampil ke permukaan media ataupun ke medan perang langsung. Tidak seperti bayangan orang-orang sekarang yang pakai baju hitam-hitam. Ya mungkin bisa pakai baju hitam, tapi yang intinya itu sembunyi-sembunyi. Hai, tersembunyi, tapi nyata gitu ya. Nyata manusia. Dan kalau orang lihat itu ya seperti orang pada umumnya, tidak terkenali dia panji hitam itu tidak. Kecuali orang itu bisa melihat gaib. Terus bagaimana cara panji hitam itu berperang? Jarak jauh. Jarak jauh semua. Berarti bukan jarak dekat. Jarak jauh. Kecuali jika ada perintah untuk sesuatu yang lebih ekstrim atau lebih didahulukan, yang mengharuskan seorang itu untuk pergi ke suatu tempat. Itu tergantung perintah sebenarnya, apa perintah dari pimpinan. Kembali lagi, serangan jarak jauh ya. Serangan jarak jauh itu menggunakan apa? Nah ini kan sangat apa ya, enggak, kalau Amerika pakai rudal, Korut, Cina, Rusia itu kan pakai rudal nuklir ya, jarak jauh ya kan. Itu semua nggak akan berfungsi, Mas. Oh, pada zamannya pasukan Imam Mahdi dan pasukan Panji Hitam muncul, itu berarti semuanya nggak berfungsi? Nggak akan berfungsi. Kerusakan medan magnet di bumi membuat seluruh alat-alat elektronik mati total, termasuk lampu. Semua orang pakai api untuk malam hari, pakai cara lama, obor. Terus cara komunikasinya nanti bagaimana? Ada cara, tapi saya tidak bisa mengucapkannya. Kalau kamu pernah bilang zaman dahulu ada yang namanya telepati. Oh, pakai itu. Dan untuk telepati itu harus nyambung ke sumber. Seperti kamu punya HP, harus nyambung ke operator. Ya. Dan operator memberikan pulsa, kamu harus bayar pulsanya. Jadi syarat-syaratnya seperti itu, bisa nyambung. Karena sudah diakui, makanya bisa berkomunikasi. Sudah terpilih. Dan untuk cara berperangnya juga berarti menggunakan sesuatu yang tidak wajar sesuai. Perangnya tidak bisa dibayangkan oleh manusia yang sekarang. Karena benar-benar tidak bisa dijangkau dengan akal dan logika. Saya mulai berpikir seperti ini. Jadi Panji Hitam itu seolah-olah diam, tapi rohaninya bergerak. Apakah seperti itu? Silahkan. Berandai-andai kan? Silahkan. Bisa seperti itu, bisa. Itu kan kalau dilihat, kalau yang saya menjelaskan tadi seperti itu kan, saya berandai-andai seperti itu. Seperti itu bisa. Dan untuk keluar dari jasad ya butuh power yang besar. Jadi gini, kalau dari segi rohani, nah ini yang rohani, masuk ke tatanan rohani itu, apakah panji-panji hitam ini mempunyai cahaya yang menembus langit? Menembus langit. Sudah pasti bisa. Karena memang syaratnya salah satunya itu. Oh, berarti salah satu syaratnya itu mempunyai cahaya yang tembus ke langit. Menembus 7 langit. 7 langit. Jadi untuk bisa menembus 7 langit,
segumpal darah itu harus bersih Dari kotoran, termasuk apa kotorannya itu? sifat-sifat iblis, iri, hati, dengki, sombong. Jadi ke Allah itu tanpa membawa sekutu iblis, harus murni dengan hati yang bening, yang murni, tanpa keinginan apa-apa. Dan itu prosesnya yang gak sebentar untuk membersihkan hati. Apakah prosesnya itu lama, sampai bertahun-tahun? Semua itu adalah kehendaknya Allah. Oh iya. Mau dibuat cepat, mau dibuat lambat, itu miliknya Allah, karena waktu itu adalah makhluk. Iya. Terserah Allah. Rokok saya sudah habis ini. Sebenarnya kamu masih banyak yang ingin ditanyakan. Hanya dan nyemilah-milah. Saya itu sebenarnya kalau mau bertanya itu banyak sekali. Tapi kan semua itu ada batasannya. Benar. Tidak boleh saya tanyakan sampai sedetail itu. Saya pun juga minta maaf jika dalam menjawab saya memiliki batasan, tidak bisa membuka lebih dari apa yang saya tahu. Ya, saya pun juga. Kalau saya ibaratnya tahu lebih banyak pun, jasad saya ini ibaratnya akan menjadi berbahaya. Bisa jadi incaran orang-orang ya. Wah, bahaya nih. Gak iso kumpul-kumpul arek-arek kok. Berarti kan gini, yang saya tanyakan ini yang terakhir spesifiknya dari pasukan 313. Itu kan pasti ada komandannya. Benar. Ada yang membawahi. Ya, di bawah pimpinan langsung Imam Mahdi ya. Ya. Ada yang membawai pasukannya, koordinatornya. Benar sekali. Bisa dijelaskan dulu sebentar mungkin tentang itu. Jadi 313 itu sendiri adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah terbiasa membersihkan hatinya. Sudah terbersihkan hatinya. Maka yang di atasnya pun juga sama dan lebih bersih lagi. Dan setiap gerakannya itu membawa manfaat sebanyak-banyaknya. Karena beliau yang lebih lama menemani Imam Mahdi dan orang kepercayaan. Jadi berarti koordinator 313 ini adalah orang kepercayaan beliau. Ya. Di bawah bimbingan langsung beliau ibaratnya. Benar. Bahkan sudah lama menggunakan komunikasi tanpa menggerakkan lisan atau menggerakkan tangan. Dan itu pun akan bisa dilakukan juga oleh 313 yang lain. Gitu. Ini banyak sekali yang harus ditelaah nanti. Tapi ini adalah part satunya saya berkomunikasi tentang masalah ini. Karena saya nggak boleh banyak-banyak. Waktu juga sudah mendekati hari. Yang bisa saya sampaikan hanya, mohon maaf ya, yang bisa saya sampaikan hanya para leluhur Jawa, tanah Jawa, raja-raja tanah Jawa sudah menunggu kehadiran mereka. Itu saja. Berarti 313 pasukan Panji Hitam ada kaitannya dengan leluhur Nusantara. Ya,
Nah, ini akan jadi topik part 2 nanti besok minggu depan. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Silakan dibawa bingkisannya. Silakan kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pembicaraan kita yang sangat rahasia. Itu sangat rahasia. Tapi hanya sedikit yang boleh kita buka. Ataupun dari pemikiran saya itu banyak sih yang ingin saya tanyakan. Tapi seolah-olah itu tertutup. Nah, sudah saya pikirkan pertanyaan ini. Karena saya nggak punya teks. Nah, kalau punya teks ya langsung enak tinggal baca. Jadi SKM itu tak punya teks. Dibawa di belakang Pak Lurah lagi main HP. Mas Sigit main HP. Kita nggak punya teks pertanyaan. Makanya pertanyaan SKM itu amburadul. Terserah apa yang dipikirkan. Ya kalau ilhamnya turun berarti pertanyaannya bagus. Kalau ilhamnya nggak turun ya nggak bagus. Ibaratnya seperti itu dalam. Itulah kita nggak mau pakai teks karena nanti dikira wah ini apa kan itu. Biarkan mengalir sesuai dengan kehendak pikirannya masing-masing. Karena semua eksekutor itu mempunyai pikiran masing-masing, jalan masing-masing, tidak bisa dijadikan satu lewat bahwa saya ibaratnya tak tulis teks ini pertanyaan, wah nanti malah kacau, nanti dia tidak akan menjadi dirinya sendiri, Tidak berkembang ya. Nggak ada perkembangan sama sekali. Ya hanya teks dia pertanyaannya apa cak, nah, cuman gitu aja nanti. Tapi kalau dengan ini, dengan tidak ada teks, itu mereka akan mengembangkan pemikirannya sendiri. Bagaimana caranya agar pertanyaannya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi sebagai kacamata orang banyak. Ini yang dipertanyakan halayak umum banyak. Cukup sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.